Itu warga udah teriak-teriakan bang di situ bang. Saya juga kaget berdua sama si laba ini. Kata saya ada apa bang? Nggak taunya pas saya lari sambil bawa air yang disuruh almarhum ini bang, teman saya udah. Jadi keesokan harinya bang, banyak kejadian-kejadian aneh bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu abang-abang ganteng dari Jakarta. Nah, abang-abang di sebelah gue ini dia mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya. Waktu dulu dia pernah kejadian nih tahun 2015, dia dan almarhum temannya mengalami kejadian tertabrak kereta dan temannya ini meninggal dunia. Dan setelah meninggal dunia, banyak nih kejadian horor yang dialamin samanya nih. Dan kisah ini benar-benar bikin bulu kaki merinding ya. Tadi beliau cerita di belakang layar, barbar. Oke, langsung aja nih kita kenalan siapa abang-abang di samping gua ini. Halo bang, siapa namanya bang? Bonang bang. Bona? Iya. Oke, Bang Bonai. Bona ya? Bonang. Bonang, oke. Iya. Bang Bonai, by the way, Jakarta Baratnya di mana bang? Kalideres bang. Kalideres. Oke, tetangga kita nih bang ya. Santai bang ya, nggak usah grogi nih bang. Oke, bang. Oke, gimana rasanya depan kamera? Grogi ya bang ya? Grogi sih bang baru kali ini. Pertama kali ya bang ya? Oke. Jadi buat teman-teman di rumah, itulah kita jadi grogi, rasa kita deg-degan, ada. Saya pun sama ngerasain ya bang ya. Dan waktu itu kejadian tahun berapa bang? Sekitar tahun 2015 bang. 15 ya, 15. berarti udah 7 tahun yang lalu bang ya? 7 tahun yang lalu. Oke, by the way dari Kalideres ke sini bang, berapa tikungan yang abang lihat? Udah kurang apal bang, saya bang kalau dari situ ke sini. Oke. Soalnya jarang pernah main ke sini sih dari Jarang sini. ya? Iya. Oke. Dan mungkin pertama kali ini bang ya? Baru pertama ini. Masuk gang-gang sini ya? Masuk gang sini. Oke. Tahan dulu ya bang Bonang ya. Siap bang. Sebelum kita lanjut ke kitanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ceritanya ke nomor WhatsApp ini nih. Twing twing, kuy kita gibah misteri di sini. Oke, siapin kopinya, cari posisi rebahan terbaiknya, matiin lampunya, gaskan kita ke gibah misteri. Halo Bang Bonang, salaman lagi ya. Gimana nih Bang, kisah pengalaman nih Bang? Ya dari awal cerita tragis teman gue ini, awal mula ceritanya malam-malam sebelumnya gue nongkrong sama teman gue yang gue ngontrak sama encingnya. Oke. Sebelum gue ketemu sama almarhum. Jadi di malam itu gue lagi main gitar sama teman gue ini, tiba-tiba almarhum datang. Oke. Ikut nimbrun. Ya dia itu kan bilang setiap gajian kan hari Jumat. Jangan lupa besok malam. Dia bilang begitu. Iya. Dia langsung cabut nemuin doinya. Doi itu pacar? Doi itu pacar bang. Oke. Ya. Nah pas kepagiannya gue lanjut jalan ngamen sama teman gue ini buat maksudnya walaupun almarhum ini orangnya enak ya bang. Nggak mungkin lah gue kosong tangan gitu, makanya gue sama kawan gue ini gue ada istilah kata buat nyari duit lah ngamen gitu. Iya, oke. Sebelum kita lanjut ke ceritanya bang, kita kirim Al-Fatihah dulu bang ya buat almarhum ya. Nanti namanya abang sebutin di hati, kita Al-Fatihah bareng-bareng ya bang ya. Iya. Dan teman-teman di rumah juga bantu kirim Al-Fatihah. Oke bang, kita kirim Al-Fatihah, semoga almarhum bisa diterima sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosanya dan dimudahkan jalannya. Al-Fatihah. Sebutin namanya bang. Fatihah.
sekitar habis maghrib itu kawan gue yang namanya Laba ini maranin gue ke rumah buat minta setelin gitar karena dia kan cuma bisa main gitar nggak bisa nyetel. Nah gue duduk lah tuh di depan rumah. Tiba-tiba teman gue yang si Laba ini balik dan gak lama selang 20 menit dia datang sama almarhum. Oke, by the way almarhum namanya siapa nih bang? Namanya Andri bang. Andri. Andri. Oke, lanjut lagi bang. Nah gue diajak sama si Andri ini dan si Laba buat ke rel buat minum. Karena dia gajian dia mau bilang mau traktir lah buat anak-anak gitu. Nah gue berangkat dah nih ke rel. Kalian si Andri ini nemuin bokinnya. Nah dari situ temen gue yang satu lagi ini yang namanya Apo ini dia datang. Si Andri ini nemuin ceweknya dulu. Gua ngeliat si Andri ini sempet cekcok sama ceweknya. Karena si ceweknya ini dia ketahuan pacaran sama cowok lain. Nah selang berapa menit gua sama si Laba ini disuruh ke warung. Setelah itu si Andri ini ikut nimbrun manggil gua ke warung sampai maranin gua ke warung. Gua disuruh nimbrun semua tuh di situ. Sampai ceweknya itu ditinggalin. Kata Armau Mandi sih dia pengen tuh ngeluarin minum tuh malam ini cuman sekitar 4 botol doang bang. Akhirnya mungkin dia karena frustasi, gue disuruh sama si Laba ini buat bawa motor dia ke tempat minuman. Entah kenapa dia ngasih duit itu ratusan ribu hampir nggak kehitung bang. Banyak berarti ya? Iya, maksud gue nih, gue sama si Laba ini duit buat apa gitu. Kata dia beli minuman supaya itu uang itu habis. Kalau bisa uang itu habis. Ya gue nggak bisa minta dong kalau itu duit dia kan. Akhirnya gue jalan nih sama si Laba nih bang ke tempat minuman. Nah sampai di tempat minuman gue beli minuman itu 1 kerat. Wih, party itu ya? Ya 1 kerat. Nah pas gue balik dari abis beli minuman ke rel ini, si Andri ini sempat ribut bang sama selingkuhannya pacarnya itu. Oh iya. Gitu. Akhirnya temen gue yang si Laba ini turun tangan, ditarik lah nih si Andri. Mungkin si teman gua si Andri ini udah putus asa gitu bang ya, udah gimana lah, udah nan kesel karena ceweknya itu lebih milih selingkuhannya begitu mungkin. Akhirnya kita gabungan ini bang berempat. Nyampe lah tuh bang kita minum di situ sekitar sampai jam 1:30 malam. Nah di jam 1:30 malam itu bang kita udah parah bang. Mabuknya tuh ya? Udah parah bang. Jadi yang minuman yang gue beli berdua ini disuruh dia 1 kerat ini bang, setengahnya itu disimpan sama dia bang. Sama si Andri? Sama si Andri itu setengahnya itu disimpan. Iya. Gue bilang sama si Laba ini sisa minumannya kemana? Akhirnya gue cari nih sama si Laba ini berdua sama si Apoy, nggak ketemu bang. Nah akhirnya si ceweknya si Andri ini yang nemuin buat nyuruh si Andri pulang gitu. Maksudnya si cewek ini begini bang, dia sayang sama si Armaum ini cuman jangan minum. Oh iya. Begitu, bolehlah batas minum cuman 1 botol apa berapa gitu, kata si ceweknya begitu. Saking dia nggak terimanya dinasehatin begitu karena dia udah selingkuh sama cowok lain, diambil lah tuh bang minuman sama si Andri. Akhirnya gue kumpul lagi, balik lagi ke rel, minuman itu akhirnya dihabisin sama dia berdua nih bang. Siapa nih? Si Andri sama si Apoy. Gue berdua fokus main gitar karena gue disuruh dia kan yang punya tuan lah gitu. Joki malam itu dia yang joki malam itu bang. Ya, jadi bosnya ya. Ya, gue sama si Alpa ini kagak parah bang, kagak terlalu parah gue, enggak. Masih sadar lah ya. Masih sadar lah, saya seger lah, masih si Laba ini masih seger. Yang parah ini yang 2 ini, si Apo sama si Armahum. Nah jadi dapat selang setengah jam itu ada kereta nih bang, yang ngedenger suara kereta tuh gue sama si Laba ini. Yang 2 ini Armahum ini sama si Apo ini tiduran bang. Itu jam berapa posisinya? Jam 2 kurang lah bang. Oh masih ada kereta ya malam-malam? Jam 2 kurang. Nah gue bangunin lah nih teman gue ini si Armahum ini sama si Apo ini buat minggir dulu. Sama beres-beresin minumannya. Itu kereta itu bang modelnya kereta bale bang. Dia panjang sekitar 8 gerbong. Itu bale semua. Jadi dia bangun sempoyongan ini sempat naikin itu kereta bang. Naikin gimana tuh maksudnya? Maksudnya kereta itu jalannya seperti kayak jalan orang itu bang, pelan gitu bang. Oh kereta barang itu kereta, ya? Kereta, bukan barang. Bale lah, keretanya kereta bale. Tapi gitu. Lagi kosong waktu itu kan? Lagi kosong bang. Kereta yang model kayak bale gitu kan? Iya kayak bale begitu bang. Kontainer biasanya tuh kalau isinya, tapi tinggal baliknya doang. Kereta itu jauh,
ke arah Tangerang, gue nimbrun lagi nih ke rel gitu. Mungkin perkiraan gue berempat ini bang, kereta itu menuju Tangerang itu nggak balik lagi bang. Gue disuruh sama si Armaum ini buat berangkat ke warung lagi. Karena dia tuh kalau dia tuh minum bang nggak bisa bang kalau nggak ada air rasa bang. Dari ketimbang beli kacang sama cemil-cemilan lain, dia maunya tuh air rasa. Kayak tes istri gitu modelnya. Kayak tes istri. Dia maunya yang kayak begitu bang. Nah gue disuruh dari bang nih ke warung sama si Laba. Dia berdua sama si Apoy. Menjelang gue pergi ke warung sama si Laba ini, gue bilang nitip sama si Apoy. Gue bilang, nih si Andri udah parah. Udah jagain, takutnya apa dompetnya hilang. Masalahnya dia megang handphone juga bang. Dia megang handphone tuh teledor bang. Geletak aja bang. Gitu. Nah pas gue nyampe di warung, gue balik lagi habis beli air rasa. Itu warga udah teriak-teriakan bang di situ bang. Gimana teriak-teriakan gimana tuh? Di tempat gua minum itu bang, di rel itu jarak 7 meter itu ada orang main catur bang. Orang yang main catur itu teriakan, jadi warga makin ramai itu bang. Saya juga kaget berdua sama si Laba ini, kata saya ada apa bang? Nggak taunya pas saya lari sambil bawa air yang disuruh Armaum ini bang, teman saya udah kegiles bang. Kegiles kereta? Kegiles kereta. Astagfirullahaladzim. Kereta itu nggak taunya balik lagi bang. Kereta balai itu? Balai itu, dia datang kereta balai itu sekitar jam 2 kurang. Nah kereta itu balik lagi jam setengah 4 kurang. Nggak taunya kereta itu balik lagi bang. Nggak taunya teman saya ini tiduran. Si Apo ini nggak ada bang. Kan dia berdua. Dia ditinggalin bang. Dia ninggalin Armaum ini. Dalam keadaan mabuk ya dia. Dalam keadaan minum bang. Ya. Udah nggak kuat buat berdiri gitu. Jadi sebelum tertabrak ini bang, ada cerita dari warga bang. Armaum ini sempat dibangunin sama pemulung. Itu cerita dari warga bang. Warga bilang pemulung ini sempat narik si Andri ini bang, Armaum teman saya ini. Nah teman saya mungkin mau bangun tapi nggak kuat. Sampai warga ngelihat si pemulung itu angkat tangan kayak orang merasa bersalah gitu bang ya. Ngelihat orang yang ditolong itu tapi nggak bisa bang. Itu. Berarti nggak sempat nolong sampai? Nggak sempat nolong bang, orang yang pemulung itu nggak sempat nolong. Tapi orang pemulung itu emang bener-bener lihat nolong, tapi dia nggak kuat bang. Nggak kuat. Ya orang kalau udah kena usi mabuk gimana sih bang? Berat kan bang? Iya bener-bener. Ya nyampe di situ saya ngeliat teman saya yang siapa ini nggak ada. Kita ngeliat di situ ada 7 bagian bang, badan yang kepotong. Ya dari situlah kita ngumpulin semua anggota-anggota tubuhnya. Saya berpikir teman saya si Laba ini buat suruh balik ke rumahnya buat ngabarin keluarganya. Nah dari situlah saya nunggu sekitar setengah jam lah bang gitu ya, setengah jam lamanya. Akhirnya keluarganya datang sama teman saya yang ini, sampai tetangga-tangganya pun datang tuh ke tempat lokasi itu bang, lokasi kejadian itu. Nah dari situlah kita mungut-mungutin anggota-anggota tubuhnya. Pokoknya ngeri dah bang, kita mungutin anggota tubuhnya itu merasa gimana bang ya? Merasa kayak nyesel gitu bang. Tapi merasa nyesel saya karena saya disuruh Armaum ke warung. Tapi saya merasa nyesel berdua ini bang, sampai kita tuh gimana bang ya? Buat nahan tangis pun saya kagak kebendung bang, itu kita berdua. Selesai udah kita pungutin, kita bawa ke tempat rumahnya bang. Almarhum nih, rumah almarhum. Almarhum rumahnya nih bang. Teman saya si Laba ini saya suruh bawa motor Almarhum ke rumahnya. Selesai yang di rel ini udah rapi semua, dibawa ke tempat rumahnya. Sampai situ saya pulang bang, karena saya trauma. Teman saya juga pulang. Jadi dari abangnya ini, dari pihak abangnya Armaum ini, nanti pagi jangan lupa kesini. Kan kata abangnya, mungkin abangnya juga ngertiin gitu. Karena saya berdua bener-bener trauma gitu bang, lihat potongan-potongan badan teman saya itu bang, udah trauma. Akhirnya pagi-pagi saya sama si Laba ini ke situ, cuman saya ragu karena saya di situ berempat. Saya carilah ini yang namanya siapa ini, kemana dia orangnya. Sampai 3 jam itu saya nyari-nyari dia, sampai ke tempat lokasi dia ngamen pun itu saya nggak ketemu bang, karena itu ada suruhan dari abangnya Armaum. Kan lu kan berempat, lu pagi-pagi datang ke rumah gua berempat, kata begitu. Lu bertiga datang ke rumah gua gitu.
Cuman saya sama si Laba ini buat nyari teman saya yang satu ini yang ninggalin si Armaum, itu nggak ketemu bang. Ya akhirnya mau nggak mau lo bang, karena teman gitu ya, akhirnya kita datang berdua doang. Nyampe di rumah dia tuh, itu udah rame dah bang itu. Dari tetangga-tangga dia sampai saudara-saudaranya pun itu udah rame dah. Ya saya datang ke situ sama si Laba ini, nemuin utama abangnya si Armaum. Dia bilang, "Assalamualaikum bang," gitu. "Mana bang Armaum itu dibungkus?" Setelah saya cari, kok nggak ada. Saya nyari Armaum itu bang. Saya sama si Laba ini kan disuruh sama abangnya Armaum ini kan buat nemuin Armaum pagi-pagi. Nah pas saya nyampe di rumahnya itu, saya bilang, "Assalamualaikum, saya mau ngeliat Armaum." Nah saya berdua ini sempet kaget bang. Lah saya cari mana, itu mah buntalan kasur. Saya bilang, sampai teman juga saya juga bingung, "Udah lu masuk aja," kata dia gitu. Akhirnya saya masuk, nggak taunya anggota teman saya Armaum saya itu udah disatuin dalam karung bang. Dalam karung. Nah dari situlah kita bener-bener ngeri gitu bang, ngeliat potongan-potongan badan begitu. Akhirnya kita disuruh keluar lagi bang sama abangnya. Kita dinasihatin sama abangnya begini. Jadi minta abangnya itu sempat minta tolong bang sama kita berdua ini, karena yang satunya kan dicari nggak ada. Itu abangnya bener-bener minta tolong, minta mohon maaf bang. Disuruh sama Pak Kiai yang tukang mandiin ini, yang ngapanin mayat ini, atau saya namanya apa dah, buat nyatuin badannya ini bang. Organ tubuhnya Organ tubuhnya itu harus disatuin. Minta disatuin. Ya kita berpikirnya tuh udah berdua sama si Laba ini bang. Kita mikir-mikir dulu karena abangnya juga udah mohon-mohon kan. Karena itu juga teman kita walaupun udah begini, tetap teman kita. Akhirnya kita ke dalam bang buat nyatuin organ-organ tubuhnya. Abang pegang? Iya, kita ngambilin dari karung. Ambil karung, pokoknya bisa supaya bagaimana berbentuk manusia gitu, berbentuk orang gitu. Itu nggak berbentuk bang, walaupun yang di dalam karung itu udah nggak ada lagi, itu kita udah satuin itu nggak berbentuk bang. Nggak berbentuk. Gila ngerinya. Yang saya ngeriin lagi tuh isi perutnya nggak ada bang. Nah saya bilang sama Bang Deden, "Bang, saya nggak kuat bang," gitu. Saya sampai nangis lah begitu, "Saya nggak kuat bang," gitu. "Ya udah begini aja, nggak apa-apa, makasih," kata gitu. "Lu udah datang berdua," gitu. Tanggung jawab gitu kan? Ya sebagai temennya, "Lu udah datang, gue makasih banget, temen lu tunggu depan," kata dia, "jangan pulang dulu," kata abangnya. Nah akhirnya saya tunggu di depan. Malam itu saya ingat sebelum kejadian, dia beli kalung buat pacarnya bang. Si abangnya ini nggak tahu kalau si Armaum ini semalam itu sebelum kejadian dia beli kalung. Nah saya bilangin, akhirnya saya masuk lagi buat bilang abangnya, "Bang, itu di kantong celananya ada kalung bang." "Kalung apa?" kata dia gitu. "Ya semalam dia frustasi gara-gara ceweknya selingkuh gitu." "Ah itu mah udah soal biasa, ini mau ditakdir," kata dia, kata abangnya begitu. Akhirnya dicari sama abangnya, ketemulah tuh kalungnya. Ada tuh? Ada bang kalungnya. Langsung dipakai sama abangnya. Gitu. Nah selesai itu kita tunggu di depan berdua. Pak Kiai yang tukang mandiin ini manggil kita lagi bang. Berdua itu kita udah puyeng bang. Maksudnya mau minta tolong dipegangin mandiin. Nah secara begini bang, abangnya si Armaum ini ngebilang, "Ini kalau misalnya dipegangin bagaimana? Apa badan nggak jatuh, apa kaki nggak jatuh?" Akhirnya kita punya usut bang, kita cari papan. Papan panjang. Kita keluar berdua ke depan, nggak lama lagi kita bawa papan berdua. Kita tatakin lah tuh si Armaum ini yang potongnya sampai 7 potong lebih lah tuh. Kita satuin di atas papan itu bang. Nah pas udah nyampe di tempat buat pemandian, si Pak Haji ini berubah cerita bang. Gimana tuh berubahnya? Jadi berubah ceritanya begini bang, sampai keluarga yang nangis ini, abangnya juga seolah kayak nggak terima, "Bang, nggak bisa dimandiin bang, karena amis." Bawa alkohol. Nah, gitu bang. Kita juga bagaimana ya sebagai temen, cuma bisa ngebilangin abangnya ya ngerelain aja apa adanya. Karena kan mungkin dia lebih tahu gitu kan. Gimana lagi bang ya,
kita sama si abangnya ini akhirnya berangkat ke tempat kejadian itu bang. Oh, yang tabrak itu? Ke tempat kejadian waktu ke tabrak itu bang. Sebelum mau si almarhum ini mau dimandiin bang, akhirnya kita utus bertiga naik motor almarhum ke tempat kejadian itu. Oke, gimana tuh? Lah saya bingung bang, saya diajak ke tempat kejadian ini sama si Laba ini sama abangnya almarhum mau ngapain? Ataunya si abang ini minta cari soal jempolnya bang. Jempolnya? Jempol kakinya bang. Oh. Terus? Kan susah bang nyarinya bang. Yang ada di situ cuma cecer-ceceran darah. Iya. Sisa-sisa daging-daging bang. Nah kita nasihatin sama abangnya almarhum ini buat balik lagi. Setelah sampai rumah abang ini bilang, memang dia semalam ada masalah apa? Kata gitu. Yang saya tahu bang, dia frustasi sama ceweknya karena ceweknya itu selingkuh. Ini kok abang nemuin minuman di bawah pohon seri bang. Abangnya itu sekitar 5 botol. Abangnya itu yang nemuin sendiri. Kita nggak tahu bang, almarhum itu nyisain minuman itu di mana, kita nggak tahu. Kita berdua ini nggak tahu bang. Yeah. Tapi abangnya ini tahu almarhum ini kalau minum tuh nggak mungkin banyak kayak begini. Abangnya tahu bang kalau ciri khas almarhum itu kalau minum nggak banyak kayak gitu. Yeah. Seroyal-royalnya dia paling mentok tuh 4 botol bang. Nggak sampai segitunya ya? Nggak nyampe segitunya bang. Ini 12 botol lebih bang. Yeah. Sisanya itu ditemuin sama abangnya. Mungkin karena abangnya penasaran, dia ngecek lokasi lagi. Setelah itu mau dimakamin nih bang. Okay. Ini cerita mau makamin ini mah lucu, lebih sedih lagi bang. Jadi kita orang nih setelah membawa almarhum ke masjid itu nggak diterima bang. Nggak diterima sama siapa? Nggak diterima sama orang masjid. Oke. Okay. Karena almarhum ini meninggalnya nggak wajar bang. Iya iya. Nggak wajar, udah gitu bau alkohol. Yeah, bekas minum banyak malam itu ya. Ya, pihak keluarga almarhum ini sempat debat lah sama pengurus masjid. Maksudnya nggak bisa disolatin bagaimana? Bukan nggak bisa disolatin, katanya sih begitu. Almarhum ini bekas minum, meninggal nggak wajar, nggak bisa dimasuk masjid. Kalau mau bisa disolatin, cuman di makam. Oke, iya benar. Di makam. Nah akhirnya kita semua udah sepakat kita bawalah nih almarhum ke makam. Setelah nyampe di makam itu bang, kita semua ikutlah nyolatin nih di depan yang kuburnya almarhum ini. Selesai sholatin almarhum, yang turun ini kita lagi bang berdua. Jadi si almarhum ini bang, dia punya adik. Oke. Ada abang, ada adik ipar bang. Ya harusnya kan keluarga bang, tapi kita lagi bang yang disuruh. Abangnya ini kekeh tetep bang maunya kita. Pikiran saya nih abangnya merasa kayak dendam sama teman saya namanya Apoy ini waktu kejadian ninggalin dia bang. Oh iya. Makanya si abangnya almarhum ini mau saya berdua ini turun ke liang. Akhirnya kita turun lah nih berdua. Nah nyampe di liang itu bang, jadi kan anggota almarhum ini kan bang nggak bisa bang ya diambil langsung pakai tangan. Okay. Itu kan udah saya tatakin papan. Nah nyampe di papan itu bang, pas sudah saya angkat taruh di bawah itu bang, itu sempet jatuh bang. Papannya? Bukan papannya bang. Apa yang jatuh? Anggota tubuhnya? Anggota tubuh yang kepotong itu bang. Oh iya. Itu. Tapi nggak kemana-mana, maksudnya kayak miring begitu doang bang. Iya. Kan ada yang kepotong kaki, itu kakinya itu yang bisa. Itu. Ya selesai situ abangnya ngerapin lah. Udah diazanin, dikomatin, kita naik lah nih. Akhirnya almarhum diuruk buat didoain lah, semoga buat amal ibadahnya ya. Semua kesalahannya itu bisa dimaafin sama kuasa gitu. Amin. Nah selesai itu kita pulang buat kumpul di tempat keluarganya. Oke. Balik lagi tuh bang kita di situ. Jadi nyampe di situ bang kita cerita sama abangnya sama keluarganya. Si adiknya almarhum ini sama adik iparnya ini diajak kumpul sama abangnya almarhum ini, nggak mau bang dengar cerita itu. Abangnya ini kepengen tahu adik ipar sama adik kandungnya ini dengar cerita yang sebenarnya. Iya. Kejadiannya itu bagaimana. Tapi dua orang itu nggak mau bang, takut bang, karena takut. Ya akhirnya kita cerita lah tuh bang di situ bertiga. Sekitar sampai 3 jam gitu di situ saya cerita. Nah nyampe situ bang,
si abangnya ini sekitar jam 5:30 mau maghrib ngajak saya lagi bang ke lokasi. Oh iya. Itu saking penasarannya bang. Maksudnya gini bang, orang yang matinya nggak wajar itu bang, apalagi dia matinya sebelum mati itu dia sempat minum bang. Oke. Kan banyak yang dengar-dengar kan katanya banyak orang iseng bang, apa disiram juga. Jadi abangnya itu dari jam 5:30 sebelum maghrib itu bang sampai jam 12 malam di situ bang. Oh, nungguin di situ. Di situ bang. Takut disengin orang. Takut disingin orang. Nah, akhirnya kita mau nggak mau loh bang. Kita sekawan lama gitu kan sama Armaum. Akhirnya kita temenin abangnya buat nongkrong di situ sampai jam 12 malam. Sekitar tengah malam itu abangnya mungkin kesana kesini kesana kesini. Saya bilang bang, abang mau ngapain? Kalau abang minta temenin di sini aja bang. Kan abang katanya takut diisengin. Enggak taunya si abang ini masih nyomot-nyomotin sisa-sisa dagingnya Armaum ini bang. Itu. Iya, masih ngambilin dia. Ya. Sedapatnya abang ini nemuin sisa-sisa potongan Armaum, kita balik lagi nih bang ke rumah buat nguburin yang ditemuin abangnya ini di belakang rumah. Itu. Nah sampai tengah jam subuh lah bang, saya bilang saya mau istirahat. Saya berdua ini mau istirahat, mau pulang, mau pamit. Abangnya bilang, ya udah banyak-banyak terima kasih. Udah mau jujur, udah mau membantu gitu. Besok-besok minta tolong, sampai minta mohon-mohon begitu loh bang. Buat nyari teman saya yang si Apoy yang ninggalin Armaum ini bang. Iya, yang ninggalin itu. Yang ninggalin itu. Jadi keesokan harinya bang, selang 2 hari lah bang, selang 2 hari. Di malam itu bang, banyak kejadian-kejadian aneh bang. Jadi gini bang, motor Armaum ini sering nyala sendiri. Rumah dia ini kan nggak bisa buat masuk motor bang, sempit lah, pemasuknya pas-pasan lah gitu. Jadi dia naruhnya di depan, cuman dekat rumah, dekat sebelah pintu, nggak bisa masuk. Naruhnya di depan motor Armaum itu. Warga situ tuh sering dengar motornya itu nyala sendiri bang. Lampu nyala kayak orang ngegas begitu bang. Kuncinya itu padahal dipegang sama abangnya. Iya. Kuncinya itu. Nah dapat berapa menit nih bang? Sekitar 7 menit 8 menit. Adiknya ini kesurupan nyebut nama siapa ini bang. Itu bang yang jadi bingung, keluarganya itu maksudnya seolah nggak terima gitu bang. Iya. Kenapa nama si Apoy ini yang disebut terus? Sampai si cewek ini pengen itu si Apoy masuk penjara. Cuman dari pikiran abangnya, udahlah, ini udah takdir, nggak usah dimain hukum. Ini semua juga kesalahan, bukan kesalahan dia orang, kesalahan adik kita juga, kata abangnya begitu. Kenapa harus minum di rel? Kenapa frustasi sama cewek harus beli minuman banyak-banyak? Ini kesalahan dari saudara kita juga, kata abangnya begitu. Kita nggak bisa ngomong apa-apa di situ. Akhirnya kita disuruh sama abangnya buat manggil ustadz, buat nyembuhin si cewek ini. Jadi motor yang tadinya tuh bikin resah warga ini bang, kan dimasukin, dioper ke dalam tuh bang. Udah maksudnya nggak bisa dipakai-pakai lagi lah gitu, dimatiin. Itu tiba-tiba nyala bang. Nyala lagi bang. Yang tadinya saya disuruh abangnya Armaum ini buat manggil ustadz, saya nengok ke belakang, itu motor ngegas sendiri bang. Gila. Itu motor nyala sendiri bang. Akhirnya saya cabut. Apanya? Saya cabut berdua. Pergi gitu maksudnya? Maksudnya yang ngindarin, nggak cabut dari rumah gitu bang. Kita cabut berbalik gang doang, beda gang doang gitu. Bengong gitu, saya kaget di situ bang. Saya bengong aja berdua di situ. Ini kenapa nih? Saya ngomong berdua sama si Laba ini. Aduh, kata dia gitu. Nggak tahu, gue bingung, ini bener-bener serem banget, kata dia gitu. Serem banget itu. Seolah-olah kayak nggak ikhlas. Ya lu tahu sendiri. Gue ngomong berdua di balik gang sama teman gue ini bang. Ya lu tahu sendiri matinya kayak begini. Bagaimana lagi? Apalagi dia frustasi banyak minuman gak ada ceweknya. Saya bilang begitu. Udahlah kita cabut aja, kita panggil ustadz. Akhirnya gue cabut panggil ustadz. Motor itu masih nyala. Gue panggil ustadz. Nyampe lah di rumah si ustadz. Gue ajak ke tempat si wanita ini yang kesurupan. Motor itu mati bang. Mati sendiri? Sebelum ustadz itu datang masuk ke rumah itu motor itu mati. Aku di belakang ustadz. Iya. Berdua sama teman gue.
Gue trauma. Si wanitanya disembuhin sampai sekitar 2 jam lebih dah tuh di situ tuh. Selesai si wanita ini yang kesurupan udah tenang, tiba-tiba Pak Haji itu marahin motor ini. Oke, yang nyala sendiri nih. Yang nyala sendiri ini bang. Terus? Dia panggilan ini abangnya si Armahum buat keluar. Dan ini motor kenapa? Gitu. Kata abangnya nggak apa-apa. Enggak, ini ada yang aneh nih motor. Kata Pak Ustadz. Saya nyenderan di tembok aja bang berdua. Sembari ngedenger si Pak Haji ini ngobrol sama si abangnya soal itu motor. Yeah. Jadi saya ngedengerinnya berdua si Pak Haji ini ngomong sama abangnya Armahum, ini motor ada masalah. Nah abangnya si Armahum ini bingung bang, ada masalah apa bang gitu. Ada masalah apa Pak Haji? Iya bermasalah lah. Ente merasa warga-warga sini pada resah. Abang ini dari awal motor pertama nyala sendiri sampai kedua nyala sendiri tuh abangnya nggak tahu bang. Yang taunya tuh ada iparnya yang cewek, yang cowok, sama tetangga-tetangganya itu yang tahu. Iya, dia nggak tahu. Nggak tahu, dia taunya dikabarin sama adik iparnya yang cowok. Tapi dia nggak ngelihat langsung kalau motor itu tuh nyala sendiri. Akhirnya abangnya ini dinasihatin dari adik-adiknya, keluarga-keluarganya juga disuruh sama Pak Haji ini buat motornya dijual. Gitu ya sampai keesokan harinya yang saya ingat itu di malam ketiga bang, motor kan belum sempat kejual bang. Iya. Itu di saat kita lagi tahlilan ini bang, motor bukannya nyala bang, itu klakson Bunyi. Klakson bang yang bunyi, klakson yang bunyi. Nah abangnya ini penasaran, abangnya si Armahum ini duduk langsung di joknya motor itu, langsung duduk di jok motornya itu. Di saat kita lagi tahlilan dia langsung duduk di jok motornya itu bang. Itu motor akhirnya adem juga bang. Awalnya bunyi perasaan tut gitu. Kayak orang mau ngelakson, ada kalau istilahnya kalau ada nempoca di depan kita klakson begitu bang, sekali doang. Iya. Sekali doang begitu tuh. Karena abangnya udah saking percayanya, kita selesai tahlilan itu paginya abangnya ini marahin ke rumah. Pas banget saya di rumah sama si Laba ini sekitar jam 7:30 masih ngobrolin Armahum. Kita gitu karena kita masih nggak nyangka gitu bang. Kita berdua iseng-iseng pagi ngopi sambil ngerokok ngobrolin Armahum, abang ini datang buat minta temenin ngejualin motor itu bang. Oke. Tuh. Ya udah kita berangkat lah nih ke tempat showroom motor. Oke, daerah mana tuh bang kalau boleh tahu? Di daerah Wadas bang. Oke, Kalideres ya. Ya masih Kalideres juga. Oke, terus. Nah nyampe di sana kita berempat boncengan bertiga ini cengtri ini entahlah abangnya ini udah pikirannya di mana lah, nggak takut ditilang apa kita nggak pakai helm itu sama abangnya diterobos langsung. Oke, bertiga. Kita bertiga tuh bang, itu bener-bener bertiga tuh bang. Iya. Mau ditilang mau apa itu kata abangnya udah itu pikiran belakang. Oke. Penting motor ini jadi duit kata abangnya itu. Akhirnya sampai di sono saya duduk di kursi tempat showroom. Saya sempat ngedengar abangnya ini buat ngejual motor. Motor itu dijual terserah. Oke, harga terserah gitu. Harga terserah. Oke. Yang saya dengar sih bang. Nah jadi si pembeli ini sempat bingung bang. Kok mau ngejual motor tapi dengan harga terserah? Apa ini motor malingan? Enggak bang, ini lengkap. Ditunjukin lah tuh STNK sama BPKB semuanya lengkap tuh bang. Ini bagaimana cerita, saya bingung nih bang, kata si pembeli ini. Ya saya mah diem aja berdua sama si Laba ini berdua situ. Cuman ketawa-ketawa aja dari situ saya berdua ngeliatin dia ngobrol. Menjelang 15 menit, saya nggak tahu lah tuh akhirnya cair juga. Tapi saya nggak nanya sama berdua ini, bang cair berapa? Nggak nanya saya. Akhirnya saya pulang naik angkot buat balik ke rumah. Kita dibeliin rokok seorang sebungkus sama abangnya ini, dan dia abangnya ini bilang terima kasih deh dari awal lu sampai sekarang ini lu udah mau bantu gua berdua. Iya, masih tanggung jawab lu berdua ya. Iya, abang ini bener-bener maksudnya kayak gimana ya, mau anggap kita tuh berdua ini sebagai saudara pengganti adiknya bang. Iya. Itu karena lu yang berdua bener-bener setia lah dari hidup sampai ke liang lahat, lu yang berdua yang ada. Ketimbang siapa yang nggak ada, yang kita cari-cari nggak ada gitu. Kita bro bilang sama abang ini, kita minta maaf bang kalau saya ada salah dari Armahum. Kita juga kelalaian buat nongkrong, kita salah arah bang. Jadi abangnya ini ngomong itu bukan kesalahan lu, ini udah takdir adik gua. Iya. Lagian lu pun di lokasi nggak ada.
di hati keluarga gua yang ada si Apoy. Oke. Gitu bang. Abangnya ini nyari tahu lagi. Tahu apa tuh? Nyari taunya gini bang, soal teman saya yang ninggalin Armaum ini. Oh iya. Saya carilah nih bertiga ke tempat biasa saya tuh kalau jalan sama dia, istilahnya ngamen gitu bang. Oke. Saya sisirin setiap lokasi, saya tetap tuh bang saya nggak ketemu. Rumahnya saya tahu, cuman nggak ada. Setiap saya paranin ke rumahnya tuh nggak ada bang. Nah selang malam itu bang, nggak lama dapat kabar lagi dari adik iparnya yang cewek ini kesurupan bang. Siapa yang kesurupan? Adik iparnya Armaum. Oh iya. Kita dipanggil nih bang sama abangnya. Dia datang kan, saya kan kalau sama Armaum kan rumahnya nggak jauh gitu bang. Kalau biasa saya nongkrong di belakang rumah teman saya si Laba ini dekat, tinggal jalan dong, bentar nyampe. Abang ini tiba-tiba lari marahin saya berdua, saya lagi cerita berdua buat datang ke rumah. Saya pusing, ada apa lagi nih bang? Duh, tolong ya dekat, tolong datang ke rumah aja dulu gitu. Ya akhirnya saya utusin buat datang ke rumahnya lagi. Setelah sampai di rumah, adiknya ini kesurupan nyebut nama siapa ini bang. Karena dia yang udah bikin abangnya itu hilang nyawa. Oke, ditinggal. Jadi si adik iparnya ini ketika kesurupan ini menyebut kata-kata, saya pengen si Apo ini masuk penjara. yang kesurupan ini bang, pengen yang orang ini tuh ninggalin abangnya ini tuh masuk penjara. Bukan dua orang ini. Saya juga gimana nggak habis pikir bang, yang kesurupan ini bisa tahu gitu. Iya. Bisa tahu Kronologinya itu. kronologinya. Si abangnya Armaum ini makin panas, akhirnya kita cari lagi bang si teman kita si Apo ini. Itu sekitar sampai 2 bulan bang, kita nyari-nyari itu nggak ketemu. Oh, si Apo ini. Si Apo ini bang, kita nggak ketemu. Iya, terus? Ya setelah itu kita usurin lagi ke tempat saudaranya di daerah mana, daerah Rangkas kalau nggak tahu bang, kita nggak tahu, udah lupa bang sih. Kita usulin sampai sono, nggak lama dia katanya barusan pulang ke tempat saudaranya. Itu kita ketemu karena kita dapat kabar dari saudaranya lagi, si Apo ini pulang ke sono ke daerahnya. Pas kita nyampe ke daerahnya ini bertiga, ya Apo ini udah pulang. Akhirnya kita balik lagi. Nah selang seminggu ini bang, baru kita ketemu nih bang sama abangnya. Abang ini ketemu sama si Apoy. Kita diceritain lah ini berempat nih bang di belakang rumah si Laba. Biasanya kalau kita minum selain di rel itu di belakang rumah si Laba ini. Abangnya pengen tahu cerita kronologinya si Apoy ini sampai adik iparnya si Armaum ini kesurupan nyebut-nyebut kata-kata nama lu. Nama si Apoy? Nama si Apoy ini. Kan abangnya nggak habis pikir. Soalnya kan orang yang kesurupan itu kan nggak lihat kalau kejadian itu tuh ada dia. Mungkin ya nggak tahu lah bang, alam kan. Iya. Jadi si Apoy ini banyak ditanyain sama abangnya si Andri ini, kenapa awal mulanya. Tuh. Dia ditanya di situ, dia cuma banyak diam bang. Akhirnya si abangnya Andri ini nyeritain ke kita dulu bang berdua. Gimana awal ceritanya? Awal ceritanya begini, saya bilang sama abangnya si Andri. Sekitar jam 2 kurang bang, saya disuruh beli minuman sama Armaum buat beli air rasa. Karena Armaum nggak suka ketimbang dia dorongnya kacang atau makanan-makanan, dia sukanya air rasa. Saya bilang begitu sama abangnya, saya cerita nih berempat. Nah setelah itu saya pergi nih bang, dikasih duit sama Armaum buat ke warung. Saya jalan berdua, saya jalan sendiri. Bete lah, saya ngajak si Laba buat ke warung. Sebelum saya berangkat ke warung bang, saya bilang nih sama siapa ini bang, jangan ninggalin. Lu kan tahu Armaum lagi gajian, takutnya handphone kan dia handphonenya geletak-geletak. Saya bilang jangan ditinggalin. Itu kata abangnya, lu berangkat disuruh Armaum sekitar jam berapa? Itu udah jam 3:30 bang. Itu saya 2 kali disuruh beli air rasa bang. Jam 1:30 sama jam 3:30. Disuruh beli air rasa itu bang. Nah terus bagaimana kata dia begitu? Ya sebelum saya berangkat kan saya bilang siapa ini jangan ninggalin, takut handphonenya atau duitnya hilang, ada orang jahil.
karena di sini kan banyak orang rese-rese lah. Saya bilang begitu. Dia bilang, si Apo ini, iya tenang. Kata si Apo, oke lah saya percaya. Karena dia udah dienakin dong sama si Armaum. Karena si Armaum ini udah geletak bang, udah nggak bisa apa-apa bang. Dia yang sadar sendiri. Cuman dia juga udah parah. Kalau si Armaum ini udah bener-bener tidur kayak orang tidur bang. Udah berat banget ya. Udah bener-bener berat banget. Nah kita berangkat nih bang, berdua sama si Laba ke warung. Pas mau arah balik, itu ada orang teriak-teriak bang. Oh, yang tadi awal tuh cerita tuh. Ya saya ceritain lagi di awal. Kan abangnya tahu kronologi bagaimana awalnya. Pas saya balik ada orang teriak-teriak, tahu rame-rame. Armaum ada abang, udah nggak ada bang. Udah kelindes kereta yang tadi dia naikin bang. Oh gitu. Nah terus si Apo ini kemana? Kata abangnya begitu. Saya berdua bingung bang. Saya pas pulang dari warung maranin keramaian itu bang, saya mencari itu bukannya orang yang udah nggak ada bang. Maksudnya maaf nih bang, saya bilang sama abangnya, maaf nih bang, bukannya saya cari Armaum ade abang yang udah kelihatan ada di lokasi. Saya nyari si Aponya ini bang, yang saya bilang tuh suruh titipin, jaga dia jangan kemana-mana. Kan kita nggak tahu bang kalau kereta itu balik lagi. Setahu kita berempat tuh kereta itu netep di Tangerang. Nggak taunya kereta itu setengah 4 udah balik lagi. Berarti lu ninggalin adek gua karena lu dicari sama dia berdua, lu nggak ada. Abangnya sensi lah di situ. Cuman abangnya itu nggak main tangan lah, dia enggak. Orangnya santai dia abangnya. Mungkin dia cuma butuh penjelasan doang. Ngasih gitu. ya pengen tahu penjelasan doang. Abangnya sempat kesel juga karena kalau lu bisa ninggalin teman lu yang lagi ketiduran begini. Padahal lu udah dienakin sama adek gua, kata abangnya gitu. Abangnya sempat sewot. Soalnya si Apo ini bang, kayak orang gimana gitu bang. Udah nggak kuat gitu bang. Makanya dia diam-diam dia ngindar pulang. Jadi bang sebelum Armaum meninggal nih sempat bilang kalau ada yang udah nggak kuat bilang. Armaum itu pernah bilang begitu bang sebelum kita minum itu. Kalau udah nggak ada yang kuat bilang Armaum. Karena abangnya tuh tahu Armaum ini paling banyak minuman tuh cuma 4 botol. Karena dia lagi ada masalah jadi. Karena ada masalah sama si perempuan, si pacarnya ini bang. Begitu. Akhirnya abangnya ngajak si Apo ini pulang ke rumah orang tuanya. Kita ditinggalin lah nih berdua. Kita ditinggalin, akhirnya kita pulang ke belakang rumah teman saya yang biasa nongkrong di belakang rumah. Nah nyampe dapat selang 1 jam. Abangnya ini datang sendiri buat nimburin lagi ke situ. Saya tanya, bang, gimana bang udah kelar? Ya udahlah, bagaimana lagi kata abangnya. Udah kejadian. Mungkin udah takdir dia kali, udah takdir adik gua kayak begini. Ya gak sebelumnya sih, kalau udah kayak begini gua nasihatin sama lu pada, kalau apa-apa jangan di rel. Lu tahu sendiri kan kejadian di rel tuh banyak. Kita sempat dinasihatin sama abangnya berdua. Kita sempat diajak buat nemuin si perempuan adik ipanya dulu. Yang terakhir nih bang. Terakhir kita buat ke rumah Armaum ini nih bang. Jadi si adiknya Armaum ini minta kalung yang adiknya tahu kalau si Armaum ini sempat beli kalung. Jadi si Armaum ini beli kalung itu sempat ketahuan bang katanya. Sama adiknya itu. Dia sempat ngeliat kalau si Armaum ini beli kalung buat pacarnya. Dia nanyain ke saya, di mana kalung Armaum? Saya pikir kok tahu. Ya akhirnya saya jawab jujur berdua, kalung itu udah ditanam di dalam liang lahat. Gitu. Yang tadinya mau diberiin sama pacarnya ini yang selingkuh, akhirnya kalung itu dikubur di liang lahat bang. Sama abangnya ini. Cuman gimana ya, abangnya ini nggak bisa cerita ke adiknya ini, cewek ini. Akhirnya kita berdua yang ceritain. Karena saya disuruh abangnya. Nyampein itu ya? Disuruh nyampein. Abangnya ini nggak berani ngomong apa adiknya ke si adik perempuan ini. Jadi adiknya ini sempat minta saran gitu. Kalau si Apo ini minta ditemuin bang. Dia masih penasaran yang namanya si Apo ini. Maksudnya pengen ketemu gitu bang. Maksudnya
Dia udah dinasehatin sama abangnya ini, nggak usah main jalur hukum, nggak usah main tangan, nggak usah main kekerasan. Pengen tahu, pengen ketemu doang. Jadi saya berdua ini dikasih nasihat sama si adiknya ipar ini buat pengen ketemu si Apoy ini. Gitu. Dan nyampe situlah kita balik. Setelah seminggu itu kita buat diskusi sama abangnya buat nemuin si Apoy ini. Akhirnya si adik iparnya ini, yang ceweknya ini nggak ada bang. Udah nggak ada di rumah. Dia udah pulang kampung karena menunggu lama buat minta diajakin ketemuan sama si Apoy ini. Tuh, nah abangnya ini bilang ya udah nggak apa-apa. Tuh, lagian udah nggak ada cerita lagi. Udah selesai lah. Udah selesai lah kasus ini ya. Anggap aja Armau udah ya udah jauh lah gitu. Amin, amin. Semoga diampuni segala dosanya bang ya. Dengan segala kehilapannya. Oke. Nah nih bang, tadi kan abang cerita nih, abang nongkrong dari jam 10 malam ya. Nah itu kan masih kereta kayak KRL antara Jakarta Tangerang itu nggak lewat-lewat gitu bang? Oh itu kereta KRL itu sempat lewat bang, cuman kita kalau ada kereta yang masih bolak-balik itu kita sempat minggir dulu gitu. Jangan jadi kereta yang bolak-balik ini bang, penghabisan tuh sampai jam 12 yang kita tahu. Itu jam 12 udah habis di Tangerang. Iya. Makanya setiap kereta ini bolak-balik kita minggir. Dia datang kita minggir. Nah, jam 12 lewat kereta terakhir baru kita nepi bang. Dan gak disangka kereta yang kayak balai ini nih. Nah yang nggak disangka itu kereta jam 2 kurang ini datang bang. Kereta barang ini nih. Gila. Itu datang. Sih, tahun 2015 emang banyak banget ya bang ya, para nongkrong di rel-rel gitu kan. Oh banyak bang. Banyak banget gitu. Sebelum mungkin jadwal kereta nggak sepadat sekarang ya. Enggak. Sekarang kan sekitar 15 ada lagi yang lewat. Iya. Ada lagi yang lewat gitu kan. Dulu kan yang setahu saya kan itu masih jalur 1 bang. Iya, jalur 1 ya, kereta Jakarta ya. Makanya kita. Jakarta Tangerang. Iya. Cuman jalurnya baru 1. Baru 1. Sekarang kan udah 2 nih. Udah 2. Wah, sampai macet di mana-mana. Dikit-dikit lewat lagi. Yang arah ke sini ya lewat lagi. Iya. Wah, gila. Macet, Cok. Makanya kita tahu berempat ini jam 12 taunya habis itu kereta, kita baru duduk di rel. Nah, terus setelah kejadian itu, Bang nih. Almarhum itu pernah dimimpin almarhum nggak, Bang? Bang Bonang ya? Kalau saya sih alhamdulillah enggak, Bang. Enggak, Bang ya. Kali ini pesan gitu. Iya. Dari teman saya juga sempat saya tanya, sempat nggak dimimpin apa di Tongoling itu? Enggak. Enggak, Bang. Kita berdua ini enggak. Bener-bener udah kayak dia pas masukin mungkin masih peran sama Apoy ini ya. Iya. Nah, si Apoy sendiri nih, Bang, setelah berapa tahun kemudian ketemu lagi gak, Bang, sama dia nih? Sosok dia nih. Itu 3 bulan, Bang. Oh, 3 bulan baru kita ketemu lagi. Terus? Cuman semenjak 3 bulan itu kita ketemu lagi udah gak ada cerita. Udah biasa-biasa aja. Ya, ibaratnya udah lupakan lah. Lupakan lah ya. Karena emang kehilapan kita semua gitu. Iya, karena kesalahan kita orang ini lah. Abang lagi juga keluarganya nggak ada buat ungkitan gitu. Cuman dari si adik ipar ini perempuan pengen ketemu si Apoy ini. Cuman nggak sempat ketemu, ya udah gitu aja, Bang. Oke. Wah, gila nih, kisah serem banget, Sob ya. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman ini ya, biar kita lebih berhati-hati dan bisa introspeksi diri ya. Nah, nih Bang, punya pesan-pesan nggak, Bang, buat teman-teman di rumah nih tentang kisah pengalaman yang lu alamin ini? Gue yakin nggak bisa terlupakan ya, Bang. Nggak bisa, Bang, itu, Bang. Nggak bisa terlupakan. Nggak bisa terlupain gitu. Gila, sama, Bang, gila. Merinding. Punya pesan buat teman-teman, Bang, di rumah? Iya, pesan dari gua buat para pergaulan yang hobi-hobi minum, apalagi nongkrong-nongkrong di tempat nggak jelas, denger cerita kayak gua gini, mungkin janganlah kayak ditiru adegan gue kayak gini. Ini yang gue lihat tragedi lebih parah lah ini. Semoga sepanjang hidup gue. Gila, nggak bisa dilupain ini. Yang benar-benar nggak bisa dilupain lah. Ya moga-moga buat para pemuda, kalau buat cari tempat-tempat minum itu cari tempat yang layak lah. Dari saya masih terus ngedoain buat Armau. Amin. Semoga Armau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Dan dimaafkan segala dosa-dosanya. Amin, amin. Ya udah gitu ya, Bang. Oke. Gimana, Sob, ceritanya? Sumpah deg-degan karena ya ini kejadiannya bener-bener apa ya, barbar banget ya. Beliau almarhum ketabrak kereta dan nggak kebayang, kita kegencet lemari aja sakit banget rasanya.
Oke sob, mungkin sekian ya kisah pengalaman horor yang bikin merinding ini sob. Oke, dan kisah ini bener-bener ya banyak pelajaran bisa kita ambil. Ya buat anak-anak muda gitu kan, kalau yang hobinya minum gitu, yang hobinya minum gitu kan, kalau bisa minum teh sisri aja, enak manis, murah lagi sob. Ya jadi mungkin kalau kata pepatah, minumlah pada tempatnya gitu kan. Ini kan pengalamannya minum di tengah-tengah rel kereta api. Mungkin waktu itu udah malam ya, dan mereka berpikir udah nggak ada kereta lagi yang lewat. Mau dicoba gak minum di tengah-tengah jalur busway? Bercanda. Ya, semoga almarhum bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, dan kita yang masih hidup juga bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, bisa kita ambil hikmahnya. Dan jangan lupa buat teman-teman di rumah selalu berdoa kemanapun berada dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman nih, para kaum rebahan, jangan lupa mandi pagi. Oke, karena mandi pagi suatu hal yang sulit buat dilakukan. Dan gue belum berhasil. Hari ini pun gue mandinya siang tadi, jam 1:30. Bangun, sholat subuh, tidur lagi, bangun jam 9 pagi, sarapan, rebahan, main handphone, dan akhirnya gagal lagi mandi pagi. Semangat para pejuang keluarga. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dan dimudahkan rezekinya, dilapangkanlah rezekinya, dan selalu diberikan kemudahan-kemudahan dalam hidup. Dan terutama buat yang jomblo, semoga ketemu pasangan. Amin. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Waalaikumsalam. makasih banyak Bang ya. Thank you Bang. Bikin bulu kaki merinding. Dadah.